kami bisa punya rumah sendiri. Terima kasih pemerintah. Luwak White Coffee Ice, so refreshing. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Jokowi JK mencari menteri yang bersih. Sekarang saya mau ke Fadlizon, Wakil Ketua DPR. Selamat. Terima kasih. Tadi saya agak bingung waktu masuk ruangan. Banyak pengawal saya lihat. Nggak ada. Rupanya ada Wakil Ketua DPR gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak pakai pengawal. Oke. Apa pandangan Anda, Fadli, terhadap tadi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK dan juga apa yang dilakukan oleh KPK? Ya, terima kasih Pak Karni. Memang kita harus kembalikan bahwa masalah pengangkatan pemberhentian menteri sebagai pembantu presiden itu kan hak prerogatif presiden. Dan itu jelas di dalam konstitusi kita, pasal 17 ya. Dan bahkan kalau kita merunut lagi ke penjelasan yang sudah dibuang itu karena amandemen, itu dijelaskan di situ semangat dari menteri itu adalah harus mengetahui seluk-beluk lingkungan pemerintahan atau departemen yang akan dipimpinnya. Jadi semangatnya itu zakon kabinet sebetulnya. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Akbar Faisal bahwa kita harus menghargai niat dan tujuan. Tapi kadang-kadang niat dan tujuan itu belum tentu caranya menjadi tepat gitu ya. Ketika misalnya presiden yang mempunyai hak prerogatif itu memberikan nama-nama kepada sebuah lembaga KPK, niatnya bagus, tujuannya saya kira juga bagus untuk menciptakan nanti kabinet yang betul-betul orang-orangnya bersih dari masalah-masalah korupsi. Tetapi saya kira masalahnya kemudian ada penyeleksian di situ. Jadi misalnya dari 43, kemudian belum tentu juga itu menjadi 34 karena belum tentu semua dimasukkan dari 43 itu kan. Nah, berarti siapa yang menentukan kekuasaan itu ada di mana? Apakah ada di presiden atau sudah ada di KPK gitu ya. Seharusnya sebaiknya gitu ya, sarannya itu kalau misalnya memang assessment itu perlu dilakukan secara diam-diam. Atau kalau mau terbuka sekalian diumumkan kepada publik. Ini loh nama-nama calon-calon menteri yang akan kita pilih dari nama-nama ini. Nah, kalau sekarang ini bisa menimbulkan masalah itu tadi, interpretasi sebenarnya siapa yang punya prerogatif akhirnya. Kemudian di sisi lain juga akan ada masalah termasuk pada orang-orang yang bersangkutan. Ya, assessment terhadap menteri itu misalnya kepada KPK, PPATK, mungkin Badan Intelijen Negara dan sebagainya, kan bisa dilakukan secara privat. Secara pribadi, saya mau ada ini nama-nama tertutup misalnya atau dibuka. Atau terbuka sekalian, jadi masyarakat akan menilai dan akan ada laporan masyarakat. Nah ini jangan sampai ada persepsi justru sekarang ini menggunakan tangan KPK untuk memang melakukan seleksi awal yang memang tidak diinginkan oleh presiden misalnya gitu ya. Jadi kalau istilahnya yang waktu itu dalam bahasa Jawanya itu apa? Nabok nyilih tangan gitu. Ya. Jadi mau nabok orang tapi minjem tangan orang gitu ya. Ini jangan sampai itu yang terjadi gitu. Nah, jadi lebih bagus misalnya kalau Pak SBY kan punya cara tersendiri. Misalnya caranya dengan fit and proper test, satu-satu digilir, orang tahu. Walaupun itu juga ada resiko, belum tentu semua orang yang dipanggil itu kemudian menjadi menteri. Dan tentu akan ada embarrassment juga, akan malu juga gitu ya. Mungkin sudah ada yang pasang tenda dan sebagainya gitu ya untuk syukuran. Nah, saya kira ini akan menjadi masalah di awal pemerintahan, formasi kabinet ini. Dan saya kira harus ditunjukkan, kita berharap bahwa postur atau formasi kabinet yang akan datang itu betul-betul kabinet yang bersih, kabinet yang betul-betul diisi oleh yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas, dan juga akseptabilitas gitu ya. Dan akseptabilitas itu juga menyangkut, saya kira masyarakat menunggu sekarang. Misalnya kalau profesional kita tentu setuju. Tetapi profesional parpol, nah ini bisa menjadi masalah. Karena ini kan nomenklatur baru nih dalam politik kita.
profesional parpol itu kan harusnya cukup ya memang menteri dari parpol, tapi yang mungkin menguasai di bidangnya. Nah ini saya kira yang ditunggu oleh masyarakat itu ya, jadi betul-betul satu postur kabinet yang diharapkan bisa menjadi dream team. Karena kita ingin pemerintahan ini juga sukses, berhasil memenuhi janji-janji yang memang cukup banyak janji-janjinya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bukan bermanfaat, bisa mensejahterakan masyarakat, dan tujuan-tujuan yang ada di dalam rancangan itu bisa tercapai oleh para menteri yang merupakan pembantu presiden ini. Ini yang saya kira. Nah, ketika KPK membuat satu stratifikasi, klasifikasi merah, merah jambu, kuning, itu sebenarnya satu judgment. Ya. Pertanyaan juga bagi KPK, kenapa yang merah itu kok didiamkan merah? Kenapa tidak diusut sekalian? Ya. Atau yang merah jambu itu kenapa kok bisa ada merah jambu? Apakah memang di dalam kasus-kasus itu ada prioritas? Atau memang ada yang dikesampingkan? Kenapa itu baru muncul sekarang? Kenapa bisa ada satu statement, kalau dia yang dipilih nanti 2 minggu lagi akan ditangkap? Nah ini menimbulkan lembaga KPK menjadi lebih berkuasa ketimbang lembaga kepresidenan. Ya ini masalahnya. Kita sangat mendukung KPK untuk memberantas korupsi, tetapi juga kita harus mengikuti aturan ketatanegaraan kita yang sesuai dengan konstitusi kita. Saya kira itu, Pak Karni. Terima kasih. Atau jangan-jangan malah DPR perlu memberikan memang wewenang kepada KPK untuk memilih. Ya ada kan ketuanya sekarang kan. Di revisi undang-undang KPK diberi wewenang sekalian untuk kasih rapor. Baik, sekarang saya ke PDIP. Oh, oke. Saya minta waktu barang 1 menit untuk menanggapi saudara saya Pak Fadlizon. Yang pertama, Mas Fadlizon atas nama Koalisi Indonesia Hebat menyampaikan terima kasih kepada Koalisi Merah Putih yang kemarin hadir full pada saat pelantikan Presiden. Itu sebuah jiwa besar yang bagus. Saya ingin menunjukkan bagaimana niat kami kepada Anda. Yang kedua adalah, yang pertama tentang seleksinya. Tertutup sekali, Mas. Saya tim transisi yang sudah mengikut bersama dengan Pak Jokowi selama 7 bulan terakhir tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan menurut saya itu yang terbaik. Terus kenapa dengan KPK? Saya mencoba sedikit mensitir lagi apa yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya sebuah proses yang biasa. Pak Jokowi adalah orang yang tentu saja tidak tahu semua hal. Saya sebelum berteman dengan Pak Fadlizon misalnya, atau katakanlah misalnya saya mau bermitra dengan Pak Fadlizon, saya pengen tahu dulu dong. Yang saya tahu kan Pak Fadlizon cakep, bajunya bagus, arlojinya mahal, kira-kira gitu ya. Tapi kan saya tidak tahu siapa di sekitarnya Pak Fadlizon. Boleh dong saya melakukan check and balance di sekitarnya. Itu hal yang biasa saja menurut saya. Dan ketika kemudian ada catatan dari orang yang memberikan itu tergantung kepada saya sebagai orang yang mau berteman dengan Pak Fadlizon. Saya bawa pada kasus Pak Jokowi, seperti itulah. Saya setuju yang dikatakan oleh Pak Johan tadi, keputusan tentang menggunakan atau tidak menggunakan dari apa yang telah diserahkan kepada KPK menyangkut nama itu adalah prerogatifnya Presiden. Dan saya rasa juga KPK tidak akan menghalangi itu. Cuma kan yang namanya meminta pendapat gitu loh. Saya meminta pendapatnya Pak Yasona Lawli. Ketika saya diberi pendapat, oh kamu nggak benar, kan nggak benar juga kalau kayak gitu kan. Jadi menurut saya begini Pak Fadlizon, saya butuh dukungan Anda sebagai pemikir, sebagai orang cerdas, anak muda yang hebat. Mari bersama-sama kita mendukung kebijakan yang baru ini, terobosan yang baru ini. Saya yakin kok ini yang terbaik bagi bangsa kita. Apapun bendera yang ada sama kita gitu. Makasih. Sedikit aja. Kita mendukung, sebentar. Kita ini mendukung, ya itu hak prerogatif Presiden. Jadi Presiden itu mau melakukan fit and proper test. Bahkan saya bilang, kalau itu didapat dari mimpi pun kita tidak ada masalah, gitu ya. Ya, yang paling penting itu orang yang tepat, kan begitu, yang kita harapkan. Jadi tidak ada masalah itu. Yang kita masalahkan tadi cara ini apakah tepat atau tidak, kan itu. Niatnya sih tepat. Ya, terima kasih. Baik. Dikit tuh Akbar. Nasdem dapat berapa menteri? Abang, saya... Ya ini di luar 3. Betul. 3 kursi katanya. 3 ya? Loh kok Pak Karni lebih tahu dari saya? Enggak, apa benar konfirmasi? Saya enggak tahu. Wartawan kan harus konfirmasi. Iya,
Saya adalah saya berpangkat kolonel di Partai Nasdem. Ada jenderalnya bernama Pak Surya Paloh dan kami tidak pernah mau mencoba masuk ke ruang itu. Saya hari ini tadi pagi juga TV One mewawancari saya. Malam ini saya dapat telepon dari Pak Surya Paloh atau Pak Jokowi, kamu kembali jadi camat di kampung, saya kembali jadi camat di kampung saya. Nah, soalnya saya itu kalau 3, saya berharap teman saya Akbar Faisal masuk di dalam. Terima kasih Bang, terima kasih. Sekarang Pak Yasona Lauli. Baik, terima kasih. Saya kira Bapak Presiden Jokowi mencoba menciptakan satu budaya baru dalam praktek ketatanegaraan untuk memilih pejabat negara. Mungkin secara hukum kriteria merah dan hijau atau kuning itu dari KPK mungkin saja kurang sesuai dengan Ajas Presumption of Innocence. Tetapi saya kira belakangan ini bahkan Ajas Presumption of Innocence ditarik seluas-luasnya. Penjabat sudah tersangka nggak mundur-mundur, bahkan tidak dimundurkan. Nah, yang diperkenalkan di sini saya kira etika, etik. Kita hendak masuk ke ranah itu. Saya kira pemerintahan sekarang mencoba masuk ke ranah etika pemerintahan yang baik. Kalau di Jepang jatuh pesawat terbang, Menteri Perhubungannya, tahapannya sudah tingkat itu. Kita belum sampai di situ. Di sini saja kita bermain sudah ribut. Kita sudah mulai bertengkar. Saya kira budaya ini adalah satu terobosan yang perlu kita hargai. Ya. Bahwa kita menyerahkan kewenangan ke KPK, saya kira inilah lembaga yang kredibel pada saat ini untuk menilai orang-orang yang menurut data-data yang ada di KPK punya rekam jejak yang ada merah, ada kuning, ada hijau, ada pink. Nah, yang dicari di sini saya kira bukan berarti presiden mendegradasi kewenangannya. Dia meminta opini bahwa kewenangan itu sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Kalau presiden berani mengatakan saya memakai orang ini yang pink ini karena saya yakin dia pada suatu saat seorang yang baik dan kita lihat dia mungkin saya akan minta bertobat atau bagaimana. Karena orang yang hijau saja belum tentu Pak Johan Budi juga mengatakan yang hijau saja bisa saja kemudian tergoda melihat itu kan, tetapi itu paling tidak ada. Bapak Presiden punya indikator, punya alat ukur yang kredibel untuk menentukan orang ini saya angkat karena rekam jejaknya baik. Dan dari apa yang kita dengar dari pidato Bapak Presiden, dia mencari pengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi di sini kata kunci saya rasa mengabdi. Bekerja, mengajak seluruh anak bangsa untuk bekerja. Dan meninggalkan mari kita mencoba ya sekarang ini dalam praktek-praktek birokrasi yang boleh kita katakan sangat syarat dengan praktek-praktek yang tidak terpuji itu, mari kita tinggalkan, kita bergandengan tangan, bergotong royong untuk membangun bangsa yang lebih besar ini. Dan dia mengatakan bahwa untuk bisa sampai di sana, saya memerlukan orang-orang yang kredibel. Saya memerlukan orang-orang yang dari rekam jejaknya teruji. Karena hanya satu yang bersih, misalnya bisa bersih. Paling tidak dia punya alat ukur itu. Bisa saja terjadi barangkali karena tanggung jawab ada pada Bapak Presiden, dia mengambil satu keputusan, oh ini masih bisa tolerable. Menurut dia itu tanggung jawab dia. Karena KPK hanya memberikan rekomendasi. Ini list. Take it or leave it. Kan begitu. Ya, tapi Bapak, pernyataan salah satu komisioner KPK sore ini, kalau yang merah diambil juga itu nggak benar. Dan bisa 2 minggu udah dia tangkap. Itu bisa saja terjadi. Tetapi kan dalam hal ini presiden sudah punya alat ukur itu dan dia pasti kalau dia memilih orang itu pasti dia mengambil risiko itu. Paling tidak Bapak Presiden Pak Jokowi sudah punya tidak hanya isu-isu atau apa yang dikatakan dari luar informasi yang tidak kredibel. Orang ini tidak benar, orang ini cacat moral, orang ini. Saya kira
apa yang dilakukan ini adalah merupakan alat oleh Bapak Presiden untuk Pak Jokowi untuk memilih orang-orang yang menurut dia paling tidak pada awal pemerintahannya tidak memberi beban awal. Bisa dibayangkan nggak? Misalnya baru seminggu bekerja, udah masuk Tempo, membuka cover utama, wah ini di setelah ke-12. Ya, ini kan menjadi beban. Konsentrasi Presiden yang menuntut kerja pasti terganggu. Ya. Jadi saya berharap benar bahwa saya kira ini bagian dari satu revolusi mental. Ya, memperkenalkan satu sistem yang benar, meningkatkan etika pelaksanaan pemerintahan. Kalau pada saat awal saja sudah ada upaya yang sangat keras bahwa orang-orang yang jujur, katakanlah orang-orang relatif atau bersih yang memimpin pemerintahan, saya percaya benar kalau pada saat yang akan datang ada indikasi saja, Presiden pasti dengan tidak sungkan-sungkan mengatakan get out. Tapi bagaimana kalau yang merah-merah itu ternyata dari PDIP? Oh, itu konsekuensi dari suatu pilihan. Walaupun itu risiko. Walaupun warna merah kan disukai PDIP. Oh ya, kalau merah itu tapi pasti PD Perjuangan. Bahwa itu datang dari KPK, saya tidak yakin itu. Ya, tapi kasihan yang mengusulkan jadinya. Ya, saya kita tidak mengatakan bahwa saya yakin sekali bahwa setiap partai mengusulkan orang-orangnya. Kadang-kadang kan informasi karena ketua umum partai bukanlah KPK juga, tentu dia tidak punya informasi tentang hal itu. Itu fair. Kalau kami ibu ketua umum kami mengatakan kalau kamu ketahuan begini-begini, you tanggung sendiri risikonya. Itu clear. Ya, Dalam rakernas kalau itu akan mendukung langkah Pak Jokowi tersebut. Dalam komitmen itu. Kekuasaan memang selalu menarik perhatian untuk orang-orang yang ingin korupsi. Karena itu hati-hati sama orang yang mengejar kekuasaan itu. Frank Herbert, penulis Amerika. Kita rehat sejenak.